Kisah ini itu dimulai pada tanggal 27 Juni 2013 di dasar laut. Terlihat sebuah sud yang memasuki kapal selam dan di dalamnya sud itu kemudian terbuka mengeluarkan sosok Ada Wong. Kemudian cerita dilanjutkan dengan Ada yang memasuki sebuah ruangan dengan tergesa-gesa, tampak sedang dikejar oleh beberapa orang yang mungkin dikarenakan status Ada Wong yang menjadi penjahat nasional yang juga sudah diceritakan di Resident Evil Damnation. Jadi kalau misalnya kalian belum menonton Red Dead Damnation atau paling tidak kalian ingin mengetahui alur ceritanya, kalian bisa aja langsung ke karas di atas atau ke link yang sudah aku taruh di bagian kolom komentar. Nah, tiba-tiba saja terdengar bunyi dering telepon dari sebuah alat komunikasi berbentuk kotak yang sama dengan benda yang dipegang oleh sosok berjubah hitam di Marhawa Disar. Di sana Ada itu dikontak oleh Simmons yang mengatakan bahwa ia memiliki intel mengenai Ada Wong dan memberikannya petunjuk untuk menuju ke sebuah kapal selam yang ada di dasar laut. Karena ingin mengetahui apa yang hendak dilakukan oleh Simmons, Ada akhirnya memasuki kapal itu dan kembali dikontak oleh Simmons yang mengatakan bahwa bagian level 4 tempat itu harus menggunakan fingerprint. Simmons juga telah mendaftarkan fingerprint milik Ada pada sistem kapal selam ini dan katanya ia juga memiliki banyak data mengenai Ada Wong, bukan hanya fingerprintnya. Jadi semua informasi tentang Ada Wong dia itu sudah punya si Simmons ini. Nah, menelusuri kapal itu, Ada kemudian menyelesaikan puzzle untuk membuka pintu, diperkenalkan dengan sistem kamera yang akan mulai menembak bila tombol di lantai itu terinjak. Menggunakan fingerprintnya untuk membuka pintu, sesuai yang dikatakan oleh Simmons, sampai akhirnya mencapai sebuah ruangan yang memperlihatkan sebuah video yang juga berisi Simmons yang sedang memerintahkan Ada untuk mencari tahu apakah Jack Muller memiliki antibodi si virus atau tidak, dan mengatakan bahwa vaksin si virus itu tidak boleh sampai dibuat. Di sana Simmons juga memberitahu bahwa ia telah mengirim Sherry Birkin untuk bertemu dengan Jack, sedangkan Ada Wong harus membantu mereka berdua dalam melakukan pelariannya dari negara itu. Setelah menonton video ini, Ada merasa cukup bingung, mengatakan bahwa video ini itu dibuat 6 bulan yang lalu dan ia tidak ingat pernah mendapatkan perintah dari Simmons 6 bulan yang lalu. Sehingga akhirnya Ada ini berasumsi bahwa mungkin saja perintah ini itu telah diberikan pada orang lain. Jadi karena Ada tidak mendapatkannya, jadi mungkin Simmons ini memberikannya pada orang lain gitu. Mencapai di bagian rescue sub kapal, tiba-tiba ada Huavo yang secara tidak sengaja menembak ke arah peledak, membuat seisi kapal ini hancur dan juga terbakar, yang akhirnya membuat Ada juga langsung memutuskan untuk keluar dari kapal itu secepatnya sebelum kapal ini tenggelam. Singkat cerita, proses pelarian Ada ini cukup sulit karena berulang kali terkena guncangan dari kapal tersebut, sampai akhirnya ia ini mencapai sebuah tempat dengan alat untuk mengambil kontrol penuh atas kapal tersebut. Yang memang untuk mengontrol kapal tersebut, Ada itu harus menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang wanita melalui alat tersebut untuk melakukan verifikasi. Saat ditanya identitas dirinya, Ada ini kemudian menjawabnya dengan namanya. Sistem tampaknya langsung mengenal namanya dan langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Pada pertanyaan kedua diberitahukan bahwa Ada Wong telah melakukan tindak kriminal di Edonia 6 bulan yang lalu dengan melakukan eksperimen pada manusia. Dan alat itu kemudian menanyakan bagaimana cara Ada untuk menebus dosa atas tindakan kriminal yang telah ia lakukan 6 bulan yang lalu. Ada menjawabnya dengan mengatakan bahwa ia tidak bekerja pada Simmons sehingga tidak ada yang perlu ditebusnya. Sistem kembali menerima jawaban ini dan suara seorang wanita mengatakan bahwa ia tahu segalanya tentang Ada. Ia juga mengatakan bahwa Ada ingin melihat seluruh dunia jatuh ke dalam kehancuran, yang kemudian membuat Ada ini menjawab dengan mengatakan ia tidak ingin menghancurkan dunia, namun bila ini membuat Simmons ketakutan, maka ia akan melakukannya. Mendengar jawaban ini, wanita itu langsung tampaknya puas dan bertanya lagi apakah Ada sudah siap. Saat ditanya kembali oleh Ada siapa sebenarnya wanita tersebut, ia mengatakan bahwa ia tidak ingin menjawabnya dan meneruskan ke pertanyaan terakhir, yaitu siapa yang sedang dilawan oleh Ada. Ada mengatakan bahwa ia melawan apapun yang sedang menghalangi jalannya. Wanita itu kemudian bilang kalau ia menyukai jawaban Ada dan mengatakan bahwa Simmons sedang menunggu dan proses verifikasi akhirnya selesai, membuka sebuah pintu yang terkunci. Jadi untuk melakukan proses verifikasi dalam pengontrolan si kapal ini itu dibutuhkan untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang memang cukup banyak. Nah, mencapai bagian atas kapal, ia kembali dikontak oleh Simmons yang kemudian mengatakan bahwa keesokan hari Amerika akan diserang oleh bioteroris yang kemudian juga akan ke China dan ke seluruh dunia. Jadi tahapnya itu dari Amerika dulu ke China dulu, baru akhirnya menyebar ke seluruh dunia.
Dan dunia akan menyalahkan Eda Wong sebagai orang yang bertanggung jawab atas insiden ini karena ia adalah pemimpin dari Neo Umbrella. Eda kemudian mengatakan bila Simmons memang ingin mengkambing hitamkannya, maka ia akan memastikan hal itu tidak akan bisa terjadi sebelum akhirnya Eda ini masuk ke sebuah tabung dan keluar dari kapal selam yang hancur tersebut. Kisah berlanjut 2 hari kemudian pada tanggal 29 Juni 2013 di Katedral Tall Oaks. Di sana tujuan Eda adalah untuk menuju ke lab milik Simmons. Di tengah perjalanan ia sempat melihat Leon dan juga Helena yang memasuki gerbang dari tempat itu, sedangkan Eda sendiri masuk melalui sebuah lubang ke bagian bawah tanah katedral secara langsung. Perjalanan Eda ini itu dipenuhi dengan puzzle-puzzle untuk mengambil 3 bagian potongan yang dapat membuka sebuah pintu di dekat kuburan itu. Singkat cerita, setelah berhasil menemukan ketiga bagian tersebut dan memasukkannya pada sebuah pintu, Eda kemudian melihat Leon dan Helena yang sedang melihat Deborah yang termutasi oleh si virus. Melihat Helena yang terlalu dekat dengan Deborah, Eda langsung menembakkan panahnya pada kepala Deborah, membuat ketiganya langsung saling bertemu, dan kisah yang terjadi itu sama dengan kisah dari Leon dan juga Helena yang sudah sempat aku ceritakan. Jadi kalau kalian ingin mengetahui secara lebih detail bagaimana ketiganya ini melawan Deborah, kalian bisa aja langsung cek di alur cerita Leon. Beberapa hal yang penting di sini itu adalah Eda yang memberikan cincin temuannya saat menyelesaikan puzzle tadi pada Leon. Dan juga ketika ketiganya ini berhasil mengalahkan Deborah, Eda ini kembali mengatakan tentang musuh mereka yang memiliki kekuasaan besar di negara, sebelum akhirnya Eda ini pergi meninggalkan Leon dan Helena karena mendapatkan sebuah telepon lagi. Diketahui lagi bahwa Simmons lah orang yang meneleponnya dan meminta Eda untuk langsung menuju ke labnya karena di sana ia akan mengetahui banyak hal, katanya kayak gitu. Sesampainya di lab milik Simmons, Eda menonton video berjudul Happy Birthday Eda Wong, video yang sama yang juga ditonton oleh Leon sebelumnya. Setelah menonton video ini, Eda mulai paham mengapa Leon tampak bingung melihatnya sebelumnya. Ia kembali dikontak oleh Simmons yang bertanya apakah Eda menikmati tontonan ini. Eda langsung mengatakan bahwa ia mulai paham akan apa yang sedang terjadi di sini, membuat Simmons tampak bingung apa yang dimaksud oleh Eda. Eda kemudian mengatakan bahwa orang yang sedang meneleponnya sekarang atau yang sedang berbicara dengannya sekarang bukanlah Simmons yang asli, tapi sebenarnya dia adalah Eda palsu yang sedang ada di dalam video yang tadinya ditonton, yang juga merupakan pimpinan dari Neo Umbrella. Eda mengetahui hal ini karena ia paham akan visi yang dimiliki oleh Simmons, yaitu untuk menstabilkan dan juga menopang sistemnya. Bisa dibilang Simmons ini memang memiliki visi untuk menstabilkan dunia melalui beberapa ciptaan yang memang dibuatnya, yaitu ciptaan tentang si virus, bukan menghancurkannya seperti yang dilakukan sekarang. Kemudian akhirnya terungkaplah bahwa apa yang dikatakan oleh Eda memang benar, bahwa dari awal yang mengkontaknya itu sebenarnya bukan Simmons, melainkan Eda palsu yang merupakan sosok Eda yang berpakaian syal merah dan juga baju ungu. Eda palsu juga mengatakan bahwa dunia akan menyalahkan Eda Wong setelah melihat hal ini, karena keseluruhan dirinya itu terlihat persis dengan Eda. Jadi bisa dibilang dia mengkambing hitamkan Eda. Eda juga kemudian memasang alat peledak pada lab tersebut dan mengkontak Simmons yang asli, memberitahu bahwa makhluk ciptaannya telah berencana untuk menghancurkan seisi dunia. Hal ini membuat Simmons juga tampak terkejut sebelum akhirnya Eda menutup telepon itu dan meninggalkan lab yang hancur terkena ledakan. Jadi sebenarnya Simmons memang tidak ada rencana untuk menghancurkan dunia seperti yang kita lihat sebelumnya, karena memang itu sebenarnya adalah Eda palsu yang menyerupai Simmons, yang memang dia ini mengkontak si Eda ini, entah bagaimana caranya dia tidak menunjukkan wajahnya. Keesokan harinya pada tanggal 30 Juni 2013 di Waip, China, terlihat Eda ternyata sedang memantau dan mendengarkan tim Alpha BSAA, yaitu tim milik Chris yang sedang mencari keberadaan Eda Wong yang sebenarnya adalah Eda palsu. Sesaat setelah Chris mengingat kembali apa yang terjadi pada anak buahnya. Memang pada saat itu Chris memang sedang marah-marahnya terhadap Eda Wong. Dia benar-benar kesal banget. Jadi dia langsung mengerahkan seluruh anggota timnya untuk mencari Eda Wong, yang memang sudah aku ceritakan juga di alur ceritanya Chris. Nah, karena Eda ingin bertemu dengan Eda palsu, maka ia terus mengikuti tim BSAA. Singkat cerita, dalam perjalanan mengikuti BSAA, Eda berkali-kali dihadang oleh Obispo yang baru keluar dari krisalitnya. Pertama kali muncul, Eda kabur dari serangannya. Kedua kali muncul, Obispo menyerang Eda secara mendadak, membuat kunci yang dibutuhkan oleh Eda tersangkut di bagian gergajinya, yang juga kemudian memaksa Eda untuk menaklukkannya dan segera mengambil kuncinya kembali. Yang ketiga, Obispo itu kembali datang saat Eda melompat ke bagian atas bus.
Setelah melalui perjalanan panjang di atas bus bersama dengan Ubispo, Eda kemudian menggunakan grappling hooknya untuk turun dari bus menuju ke rel kereta. Di tengah pertarungannya dengan Ubispo, ia kembali mendengar tim BSAA yang mengatakan bahwa Eda Wong sedang menuju ke kanal, dan langsung saja Eda memutuskan untuk pergi ke kanal. Setelah berhasil menaklukkan Ubispo dengan menabrakannya ke kereta, ia langsung masuk ke dalam kereta tersebut dan menunggu sampai dekat dengan lokasi kanal tersebut. Saat mendekati lokasi itu, Eda menaiki bagian atas kereta, melihat pesawat yang terlalu dekat dengan kota, yang sampai akhirnya juga pesawat ini terlihat meledak, yang dimana kita ketahui juga itu adalah pesawat yang memang dikendalikan oleh Leon. Di tengah perjalanan Eda menuju ke kanal, dari sebuah atap ia kemudian melihat Sherry dan Jake yang sedang berada di sebuah pelabuhan. Melihat Ubispo mengejar mereka berdua, Eda akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan mereka berdua. Eda juga sempat menyebut bahwa ia akan membalas budi kebaikan orang tua dari mereka berdua, yaitu Albert Wesker dan juga Annette Birkin atau William Birkin, yang dimana ini adalah sarkasme ya, karena dia bilang kebaikan yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka, yang sebenarnya kan Albert Wesker dan si Annette Birkin atau William Birkin, bahkan Annette Birkin ini kan juga sempat menembak si Eda ini pada bagian tangannya di Resident Evil 2. Dan sama lagi kemudian dengan kisah dari Jake dan juga Sherry yang sudah aku ceritakan juga, Eda kemudian membantu mereka berdua melawan Ubispo di atap restoran seafood, di perahu, dan juga menyelamatkan nyawa Sherry yang hampir dibunuh oleh Ubispo di atas perahu, melemparkannya pada Jake. Setelah menyelamatkan Sherry, Eda kemudian mendengar Pierce yang sedang mengkontak pihak headquarter mengatakan bahwa Eda sedang menuju ke military port. Ia juga kemudian melihat Chris dan Pierce yang sedang menggunakan kendaraan mengejar Eda palsu yang kabur dari mereka berdua, dan mengatakan bahwa ini seperti reuni kembali dari Raccoon City. Menggunakan sebuah jet ski yang ada di sana, Eda akhirnya mencapai sebuah kapal tempat Chris, Pierce, dan juga Eda palsu berada. Di dalam kapal ini, Eda juga kemudian mendengar apa yang dikatakan oleh Eda palsu pada Simmons tentang dirinya yang memberikan si virus pada Simmons, dan akhirnya Eda juga bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh Simmons pada Eda palsu, sampai bisa-bisa Eda palsu ini itu membenci Simmons sebenci ini gitu. Dan akhirnya dia kembali melanjutkan perjalanannya di dalam kapal tersebut sampai kemudian dia ini membuka suatu pintu yang kemudian juga sempat terlihat oleh Chris dan juga Pierce yang sedang mengejarnya. Namun ia berhasil kabur dari keduanya. Dan juga di sini memang Eda ini paham kenapa Chris dan Pierce ini sampai mengejar dia. Dia juga paham kalau Chris dan Pierce ini sebenarnya mengejar Eda palsu, bukan Eda asli. Nah akhirnya singkat cerita dia ini juga menggunakan grappling hook naik ke bagian atas kapal, yang juga sebenarnya dilihat oleh Chris juga dari kejauhan, sampai akhirnya Eda ini memasuki sebuah ruangan kantor. Di dalam kantor tersebut, Eda kemudian membuka sebuah koper yang ada di atas meja menggunakan fingerprint miliknya. Di dalam koper ditemukan alat perekam suara yang isinya mengenai Simmons yang sedang melakukan eksperimen manusia menggunakan si virus. Di sana terdengar Simmons yang tampak tidak puas dengan hasil eksperimen, sampai akhirnya ia meminta seseorang anak buahnya untuk mengambil tubuh seseorang bernama Carla untuk dijadikan tes subjek berikutnya tanpa sepengetahuan Carla, karena katanya Carla adalah orang yang paling mendekati Eda. Setelah tubuh Carla ini diambil dan dijadikan eksperimen, akhirnya jadilah Eda Wong yang palsu yang sangat-sangat persis dengan Eda asli. Akhirnya melihat hal ini, Simmons sangat senang dan mengatakan bahwa Eda mungkin telah meninggalkannya, tapi sekarang akhirnya kembali padanya. Karena memang mereka berdua ini itu memiliki sedikit latar belakang ketika mereka ini sempat bekerja bersama. Jadi Eda Wong dan Simmons ini itu sempat kerjasama. Eda juga kemudian melihat sebuah dokumen yang berisi foto Simmons bersama dengan Carla beserta foto krisalit yang akan menetas menjadi Eda palsu, dan akhirnya Eda mulai paham apa yang sebenarnya terjadi. Ia kemudian juga mengambil sebuah benda bertuliskan Quad Tower dan langsung pergi keluar sesaat setelah mendengar suara tembakan dari atas. Jadi karena sampai sekarang ini kita sudah tahu kalau identitas asli dari Eda palsu itu bernama Carla, maka setelah ini aku bakal manggil Eda palsu ini itu sebagai Carla Radames. Saat Eda keluar dari ruangan tersebut, ia melihat Carla yang telah terjatuh dari ketinggian sampai akhirnya ia mati, yang dimana ini juga sebenarnya dilihat oleh Chris sebelumnya di bagian atas tempat itu. Eda pun langsung menggunakan elevator untuk turun menuju ke tempat Carla berada.
Melihat Carla yang telah mati, Eda mengatakan bahwa Carla berusaha untuk menghancurkan dunia karena rasa bencinya pada Simmons. Dan bila Eda dari awal memang tahu bahwa Carla ingin membalas dendam pada Simmons, Eda juga akan membantu Carla dalam melawan Simmons. Namun tiba-tiba terlihat tangan Carla ini melepas sebuah suntikan si virus, menunjukkan bahwa sebenarnya ia telah menyuntikkan dirinya sebelum terjatuh dari ketinggian tersebut. Carla langsung berubah menjadi monster secara perlahan, bahkan ia bisa mengeluarkan asam dari mulutnya. Carla kemudian mengatakan bahwa ia adalah Aida Wong asli yang tidak membutuhkan pertolongan siapapun dan akan menghancurkan seisi dunia serta menjadi ratu dari dunia baru yang telah dibentuknya suatu saat nanti. Saat Carla menyerang Eda, Eda langsung berlari memasuki kapal itu kembali, mengatakan bahwa Carla hanya tiruan murahan dan mengucapkan perpisahan dengannya. Rest in peace, Carla. Di tengah perjalanan, Carla kembali muncul dalam wujud wajah raksasa yang menutupi sebuah ruangan penuh dengan tabung gas nitrogen. Menembak hancur muka Carla sampai ada lubang, Eda kemudian menembak sebuah tabung gas yang berisi nitrogen tersebut sampai akhirnya membuat si Carla ini langsung terbeku dan hancur, yang akhirnya Carla ini juga mati. Keluar dari bangunan itu menggunakan elevator, Eda kemudian mencapai helipad dan memakai sebuah helikopter untuk pergi dari sana. Di dalam helikopter tersebut, Eda mengatakan bahwa ia akan membiarkan tim BCA membereskan sisa kekacauan yang disebabkan oleh Carla, sedangkan ia akan mengurusi Simmons. Yang memang perkataan ini itu, kalau misalnya kalian lihat lagi kembali ke Marhawadisar, itu ada juga di bagian ending dari Marhawadisar itu ada sosok berjubah hitam itu juga ngomong hal seperti ini. Keesokan harinya pada tanggal 1 Juli 2013, Eda akhirnya mencapai suatu kota bernama Tachi di China untuk membunuh Simmons. Mengikuti suara ledakan yang ia dengar, Eda kemudian melihat Leon dan Helena yang sedang berada di tengah kekacauan dan sedang dikepung oleh kawanan zombie. Melihat hal ini, Eda langsung berusaha membantu mereka berdua, sama seperti di kisah Leon dan juga Helena, hanya berbeda perspektif. Setelah membantu Leon dan Helena, Eda kembali diserang oleh kawanan Huavo yang menggunakan helikopter, bahkan sampai berduel dengan helikopter besar yang lebih kuat dari rata-rata helikopter lainnya. Singkat cerita, setelah berhasil menghancurkan semua helikopter dari para kawanan Huavo, Eda akhirnya menuju ke Quad Tower, tempat Leon dan Helena bertemu dengan Simmons yang ternyata masih belum mati. Melihat Eda yang ada di sana, Simmons langsung marah mengatakan bahwa Eda telah tidak patuh padanya, mengambil anak Wesker pergi dan memperkuat virus menggunakan darah Jade, sebelum akhirnya ia berubah menjadi monster raksasa yang mirip dengan dinosaurus. Kemudian kisah dilanjutkan lagi sama dengan kisah dari Leon dan juga Helena, di mana Eda ini membantu mereka berdua menaklukkan Simmons, mengatakan bahwa Leon selalu berada di dalam masalah sebelum akhirnya meninggalkan mereka berdua. Eda akhirnya memutuskan untuk membantu penduduk di sana yang sedang diserbu oleh kawanan zombie sampai akhirnya menjatuhkan lightning rod yang kemudian tertancap ke satu zombie yang juga nantinya akan membantu Leon dalam melawan Simmons. Memang Eda Wong ini tuh benar-benar sangat mulia sekali hatinya. Setelah membereskan kawanan zombie yang ada di helipad, Eda kemudian menurunkan helikopternya di sana dan meninggalkan sebuah rocket launcher dengan bekas bibirnya di samping helikopter yang kita ketahui lagi nantinya juga akan dipakai oleh Leon untuk menaklukkan Simmons. Turun dari helikopter tersebut, Eda menuju ke sebuah bangunan melihat Leon dan Helena yang sedang dalam kesulitan dan sekali lagi memutuskan untuk membantu mereka berdua. Menaiki bagian atas elevator yang sedang jatuh di bangunan tersebut, Simmons kemudian kembali melihat Eda dan langsung berusaha menyerangnya. Karena elevator tersebut sudah tidak kuat lagi, akhirnya Eda menuju ke tempat Simmons berada dan melawannya. Di sini Simmons itu terus-menerus mengatakan bahwa mereka berdua sebenarnya telah ditakdirkan bersama. Mengira Eda adalah Carla, Simmons juga kemudian mengatakan bahwa Carla tidak pernah bisa menjadi sesempurna Eda dan ia telah melakukan kesalahan besar dengan membuat Carla menjadi Eda. Sisa ceritanya sebenarnya sama dengan kisah dari Leon dan Helena di chapter terakhir, namun hanya berbeda perspektif yang membuat kita ini kemudian juga tahu apa yang sebenarnya dikatakan oleh Simmons pada Eda pada saat mereka berdua ini saling bertarung, yaitu tentang betapa si Simmons ini itu mencintai Eda dan Eda adalah karya terindahnya, karena memang dia juga masih mengira Eda ini adalah Carla gitu. Singkat cerita, Eda ini diserang oleh Simmons namun diselamatkan oleh Leon yang datang dengan cepat. Bahkan kan Leon ini juga melindungi Eda menggunakan punggungnya. Dan akhirnya Simmons juga mendorong Leon sampai hampir terjatuh, namun Eda menusuk bagian perutnya dan menjatuhkan Simmons ke api yang membara.
Eda yang melihat Leon kemudian juga mengatakan bahwa Leon sangat lucu karena kebingungan akan semua hal yang terjadi ini sebelum akhirnya Eda ini meninggalkan Leon dalam mengurusi Simon sampai akhir hayatnya. Memasuki lab milik Carla, Eda kemudian melihat video yang menunjukkan proses eksperimen yang dilakukan oleh Carla Radames dengan si virus. Terungkap juga bahwa ternyata Carla tahu bahwa ada seseorang yang ingin menjadikan tubuhnya sebagai tes subjek, dan setelah ditanyakan pada anak buahnya yang tampak ketakutan, ia akhirnya tahu bahwa Simmons lah orang di balik semua ini. Setelah beberapa kali percobaan gagal, akhirnya Carla ini itu berhasil membuat suatu karya yang disebutnya sebagai karya terbaik yang pernah ia buat seumur hidup. Dimana karya ini itu juga ia rahasiakan dari Simmons. Jadi Simmons tidak tahu mengenai karya ini. Memasuki lebih dalam tempat itu, Eda kemudian melihat karya terbaik yang dibuat oleh Carla ini mulai menetas dari krisalitnya, mengeluarkan sebuah tangan. Namun sebelum monster itu keluar dari krisalitnya, Eda langsung menembaki seisi laboratorium, menghancurkan semua ciptaan dari penelitian Carla, dan melemparkan alat komunikasi Carla ke api yang membara. Scene kemudian ditutup dengan Eda yang ditelepon oleh seseorang yang juga tidak tahu identitasnya lagi, yang kembali memberikan pekerjaan pada Eda Wong. Dan akhirnya berakhirlah kisah dari Eda Wong yang akhirnya telah menjawab semua pertanyaan atau kebingungan yang mungkin kita dapatkan dari mengikuti kisah dari Leon, Chris, dan juga Jake. Yang kemudian juga membuat kita tahu kalau Eda itu sebenarnya memang ada dua versi, yaitu yang satunya adalah versi asli dan yang lainnya adalah Eda palsu alias Carla Radames yang memang dijadikan eksperimen oleh Simmons menjadi Eda Wong, karena Simmons ini tergila-gila pada Eda Wong. Eda yang menggunakan shell dan juga berbaju ungu itu adalah Eda palsu, sedangkan yang berbaju merah adalah Eda asli. Jadi yang menyebabkan kekacauan di Marhawa Academy yang diceritakan di Marhawa Disar itu sebenarnya adalah Carla Radames, bukan Eda Wong. Hal ini juga sebenarnya bisa kita lihat dari tujuan yang memang ia miliki, yaitu untuk menghancurkan seisi dunia, dan alat komunikasi berbentuk kotak yang ia pegang yang sebenarnya memang milik Carla, namun diambil oleh Eda Wong asli di awal kisah RE, yang kemudian juga membuat beberapa orang ini mungkin salah kira bahwa wanita yang berkerudung hitam di Marhawa Disar adalah Eda. Carla juga ingin menghancurkan seisi dunia karena ingin menentang Simmons yang ingin menstabilkan dunia dengan penemuannya. Dan untuk alasan kenapa Carla ini membenci banget si Simmons itu karena memang Simmons ini tanpa sepengetahuan Carla itu menggunakan tubuh Carla dalam melakukan eksperimennya untuk dijadikan Eda Wong. Jadi dia ini kan juga merasa kalau hidupnya ini hancur karena Simmons, maka dia ingin membalaskan dendam pada Simmons. Dan untuk menjawab satu pertanyaan terakhir lagi, dimana kalau misalnya kalian juga mengikuti kisah dari Chris dan Pierce, di bagian akhir sebelum mereka ini bertemu dengan Sherry dan juga Jake, kan sebenarnya mereka ini mendengar suara dari Eda sendiri lagi, atau mendengar suara dari Carla. Yang kita ketahui padahal sebenarnya Carla kan sudah mati sebelum kejadian itu, yaitu di tempat di kapal itu sudah dihancurkan oleh Eda Wong. Nah, hal ini itu sebenarnya bukan Carla yang masih hidup, tapi itu sebenarnya merupakan hanya perintah dari Carla yang memang tetap berlanjut. Jadi Carla itu memang sudah mengeset berbagai macam hal, yang dimana salah satunya adalah suara rekaman yang memang didengar oleh Chris dan juga Pierce di akhir kisahnya sebelum bertemu dengan Jack dan juga Sherry. Jadi sebenarnya Carla di sana itu sudah mati. Jadi itu adalah semua kisah dari Eda Wong yang memang sudah menjelaskan semua kebingungan dari Resident Evil 6, kisah dari Resident Evil 6 juga, yang memang menurutku ini benar-benar cerita yang sangat-sangat menarik juga. Capcom juga sudah mempertimbangkan semua kisahnya dengan sangat-sangat baik banget. Jadi memang kisah ini itu sudah dijelaskan dengan cukup baik, ditambah lagi dengan aku yang memang merasa nyaman banget gitu menggunakan Eda Wong yang sangat menarik juga. Jadi itu adalah semua pembahasannya. Kalau misalnya kalian juga punya pendapat, silahkan komen pendapat kalian di kolom komentar.